Ya, salam Jastok. Gue kembali lagi. Gue tidak bahas WL. Setelah 20 menit gue nonton, gue matiin. Karena untuk gue ini match tipikal yang cocok buat kedua fansnya, tapi bukan buat fans netral. Karena mainnya asli gerusa-gerusuk. Jadi 90% otot, 10% otak. Asli untuk gue nggak suka. Gue nggak sama sekali nggak suka yang match yang gerusa-gerusuk gitu mainan. Banyak banget long ball, banyak banget salah passing, sehingga karena terlalu banyak salah passingnya mereka saling menyerang. Tapi untuk gue itu nggak niat, ya nggak menarik sama sekali. Nah, pas gue bikin video ini tuh hampir jam 4, itu skor masih 1-1. Jadi gue nggak tahu endingnya gimana, nggak begitu peduli juga. Tapi ini menjelang akhir musim, ada gue mau bahas transfer update yang ya gosipnya lah. Jadi gue baca di media Belanda, gue rangkum satu persatu yang banyak yang nggak jelas, tapi gue hanya bahas yang jelas aja lah. Kita mulai dari City dulu. City itu mengincar beberapa pemain. Si Pep ini dari dulu pengen mendatangkan Bonucci kan, tapi nggak pernah berhasil. Sekarang dia cari Bonucci yang baru, namanya Alessandro Bastoni. Kita tahu semua dia pemain timnas juga, masih muda, tinggi, lumayan cepet. Dan Bastoni ini sangat ofensif mainnya. Kalau kita lihat center backnya di City sekarang, Laporte, Stones, Diaz, Ake. Gue bilang yang layak jadi starter ya cuma Diaz doang. Yang lain Stones pun terlalu nggak konsisten. Nah, Bastoni ini gue pertanyakan ya, apakah dia bisa beradaptasi dengan sistem bermainnya City? Satu. Kedua, apakah dia tidak terlalu mahal? Karena nggak banyak pemain Italia yang berhasil di IPL. Cara bermainnya berbeda dan transisinya itu harus cepat. Gue nggak yakin Bastoni bisa beradaptasi, apalagi harganya gosipnya 60 juta. 60 juta euro untuk gue sih terlalu mahal ya untuk seorang Bastoni, walaupun dia masih muda, masih bisa berkembang. Kalau sana 30-an masih oke lah, masih worth it untuk dibeli, tapi 60 juta untuk gue terlalu mahal. Cuman ya kita tahu sendiri City udah bisa beli Haaland. Sekarang tinggal di sisi lain harus diperbaiki. Oke. Nextnya masih di City. City itu incer back kiri. Back kiri karena kita tahu bahwa Mendy nggak jelas dengan kasusnya. Terus Zinchenko juga ups and down. Ake sekali-sekali main, tapi Ake bukan tipikal back kiri, sehingga Pep harus beli back kiri. Untuk gue sih sangat masuk akal, karena dengan gaya bermainnya Pep, wingernya yang di luar itu butuh dukungan dari wingback yang bisa overlap. Cancelo kadang main di situ, maka dari itu dia cari back kiri yang cocok dengan stylenya. Nah, si Pep atau City dapat di Brighton, Marc Cucurella kan mereka saling kenal di Barca. Jadi Cucurella ini nggak kagok dengan sistemnya Pep. Satu, kedua dia sudah adaptasi di IPL, dan ini salah satu dia by the way dia pemain of the year ya, player of the year di Brighton. Jadi, nah, pembelian Cucurella untuk gue masih masuk akal karena harganya cuma 35 juta, nggak murah juga untuk wingback, tapi at least jauh lebih murah untuk daripada 60 juta tadi untuk ke Bastoni. Mending gue beli Cucurella. Ini masih sangat masuk akal pembelian ini. Ya, feeling gue sih akan datang pemain tengah juga penggantinya Fernandinho, dan juga ya di belakang center back di depan. Nah, kalau di depan si Gapsus sama Sterling pergi, harus ada penggantinya lagi. Gue nggak tahu siapa yang stay, siapa yang pergi. Gapsus sih kemungkinan besar ke Arsenal ya.
kemungkinan besar ke Arsenal, dan Arsenal gue nggak ngerti nih apakah mereka bisa beli pemain banyak kalau masuk Champions League, karena kemungkinan besar 99% mungkin nggak masuk. Jadi gue nggak tahu kalau mereka sana nggak masuk bisa nggak untuk beli Gapsus, karena mereka butuh 2 striker for sure. Nah, Gapsusnya pergi, Sterling mungkin juga, jadi harus tetap beli pemain depan juga City. Kita ke Barcelona. Barcelona baru saja meeting dengan Peter Lim. Peter Lim itu ownernya Valencia, oke? Jadi Barcelona ingin barter Riqui Puig, Dest, sama Braithwaite, gantikan untuk Soler dan Gaya. Gaya ini kan udah keluar sering gosipnya bek kiri kan. Nah, kedua pemain ini harganya 70 juta, di mana Barca nggak bisa bayar. Maka dari itu dia coba barter. Tapi kabar terakhir menurut agennya, gue nggak tahu sejauh mana agennya yang bisa dipercaya, Dest pasti stay. Dest dipastikan stay. Jadi nggak mungkin pergi. Braithwaite, Riqui Puig kemungkinan besar akan pergi. Oke. Nah, kalau kita masih di Barca, gosip atau telenovelanya, sinetronnya Dembele ini masih belum jelas. Yang jelas sekarang bukan hanya PSG, tapi Munchen juga niat untuk ambil Dembele karena gratis, dan Munchen bersedia bayar gajinya yang antara 10-15 juta. Itu pun nilai yang dia ditawarkan oleh MU. Nah, cuman yang jadi masalah, Dembele mau stay, agennya ini minta fee terlalu besar, dan agennya minta gaji terlalu besar, karena setahu gue Barca cuma bisa bayar 8 juta setahun. Nah, kalau lo ada tim yang bayar 2 kali lipat, nyala 15 ya, kemungkinan besar pergi, apalagi gratis. Nah, ini yang gue kadang nggak habis pikir, karena Barca benar-benar kekeh kepala batu untuk tidak menaikkan gajinya Dembele, dan bahkan fee-nya. Agen itu kayaknya Barca nggak mau bayar. Nah, kalau Barca nggak mau bayar, gimana dapatnya sih itu? Jadi Dembele ini masih nggak jelas lah. Yang jelas adalah si Adama akan dibalikin, nggak akan dibeli dengan 40 juta, sama pemainnya Barca yang main di Wolves, Trincao ini juga kemungkinan besar dijual, tapi nggak tahu kemana. Ya, itu Barca. Kita ke Juve yang kehilangan Chiellini dan Dybala. Chiellini belum tahu kemana, dapat tawaran dari Inter Miami Amerika, tapi dia masih belum tahu mau kemana. Dia mau bahas dulu lah. Tapi gue rasa Chiellini memang harus ke liga-liga kayak Timur Tengah, ke Cina, atau Asia, atau ke Amerika, lebih cocok. Dan gue rasa dia tetap bisa menjadi pemain penting di situ. Masih di Juve itu si Dybala juga mengatakan dia tidak akan ke Inter karena Inter adalah direct competitor. Nah, sementara gosipnya Roma ngincer Dybala. Lu dari Juve ke Roma ya, di bawah Mourinho pula. Kalau gue bilang mending Dybala ke IPL atau ke La Liga, cocok, posturnya kecil, skillful, speed punya, cetak gol bisa, umurnya masih sangat oke, masih muda. Jadi gue harap sih untuk Dybala lebih baik ke Inggris. Arsenal incer dia, itu sangat cocok banget kalau dia main di Arsenal sebagai false nine. Tapi kita lihat Laportanya Barca mengungkapkan bahwa Barca tidak akan bayar pemain gede, dan itu membuat kubu Mbappe kesel, karena mereka bilang kita tidak pernah punya pembicaraan dengan Barca. Jadi Laporta bilang kalau Mbappe itu gajinya 50 juta. Yang gue tahu ditawarkan signing fee 100 juta. Jadi cuman baru tanda tangan udah 100 juta euro dapat. Setahun 50 juta, kontrak 5 tahun udah dapat 350 juta euro. Lu berapa keturunan nggak akan habis itu duit.
Tapi ya this is football. Gue nggak tahu sejauh mana Madrid mau bayar. Tapi ya kalau kita bicara duit, gue rasa Madrid nggak sanggup atau tidak mau membayar yang ditawarkan oleh PSG. Cuman pasti ada faktor-faktor lain. Ini masih dalam beberapa hari, kita lihat lagi siapa yang menang, PSG atau Madrid. Feeling gue dia ke Madrid. Nggak tahu, mungkin gue salah. Tapi ya kadang money talks ya. Laporta dalam interview mengatakan kadang kita harus menjual pemain, atau bukan, kita harus melakukan penjualan yang menyakitkan. Nah gitu terjemahannya dalam bahasa Belanda ke Indonesia. Yang dia maksud itu ya pemain-pemain yang tidak mau jual itu kadang harus dijual karena memang nggak ada duit. Nah sementara Barca sudah mungkin dapat 400 juta dari penjualan merchandising, 49% saham sama studionya kalau nggak salah, lupa gue. But anyway, kalau itu jadi Barca dapat 400 juta, kemungkinan besar dia nggak dijual. Eddie Howe katanya mau digantiin oleh Mourinho. Ya, gue nggak tahu apakah ini tindakan yang benar atau tidak. Kalau gue bilang Mourinho udah selesai di IPL, tapi ya kita nggak tahu. Sementara Barca selain mengincar sudah mendapatkan Christensen, juga mengincar Azpilicueta dan Marco Alonso. Cuman kembali lagi ke duitnya. Wah capek kalau ngomong Barca duit terus. Ya itu dulu, nothing to report. Kita lihat lagi apakah ada kalau ada perubahan yang baru, besok gue update lagi soal transfer. Oke, thanks for watching.